Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam Jadi kita akan warahmatullahi. membahas beberapa hal tentang Pak Dedi dan juga Hari Guru Nasional, ya, dan Siap. juga Hari Guru Dedi Dwitagama. Ya, barokallah Pak. Jadi semoga Amin, atur panjang nuhun. umur, Terima kemudian kasih. aya dina panang tayangan Allah Subhanahu wa taala dan Amin. juga selalu sehat walafiat utamanya. Demikian Baik, Pak juga Dedi, buat Pak Jaja. sekali Mangga. lagi kita buka podcast ini. Saya perkenalkan, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, saya sangat terhormat sekali, walaupun mendadak. Ini dengan Pak Dedi Dwitagama yang sudah saya kenal kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Ya, komunikasi Alhamdulillah. online, tapi ketemu di ITB, ya kira-kira 10 tahun yang lalu, dan sekarang langsung ya di hadapan kita. Bagaimana kita mendengar, mungkin beliau bisa cerita diri beliau ya, tapi yang intinya yang saya tahu beliau ini pernah jadi kepala sekolah di kelautan ya Pak ya, kemudian Ya. juga di penerbangan dan juga penulis, trainer juga seperti saya, jadi sama aktifnya Alhamdulillah. seperti saya di akademik, bisnis, government, ya kemudian juga di komunitas dan media. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian kepada Pak Dedi Dwitagama untuk memperkenalkan diri. Mangga Pak Dedi. Ya. Terima kasih Pak Dr. Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Saya terhormat dihubungi oleh yang terhormat Pak Dr. Jaja dari ITB. Setelah perjumpaan kami 10 tahun yang lalu, menurut beliau saya sangat tersanjung. Saya Dedi Dwitagama, saat ini saya menjadi guru matematika di SMK Negeri 50 Jakarta. Dan saya seorang blogger, di semua blog saya menyebutnya sebagai seorang pendidik yang merindukan anak-anak yang percaya diri mampu berprestasi. Karena buat saya, percaya diri dan prestasi adalah barang mahal di negeri ini yang ternyata juga sangat sulit untuk kita injek kepada anak didik kita. Saya juga podcaster dan saya punya banyak video di YouTube, tapi bukan sebagai konten kreator, tapi saya lebih mendokumentasikan berbagai kegiatan di YouTube saya. Demikian perkenalan saya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya, saya lihat nanti saya mungkin sharing ya sedikit tentang beberapa hal kalau ada waktu ya. Blognya Pak Dedi, kemudian juga YouTube-nya Pak Dedi. Nah, saya ingin tanya Pak, bagaimana sih latar belakang Bapak bisa menjadi pendidik ya, dan juga kontekstualnya dengan Hari Guru Nasional. Karena mungkin kalau saya sih pertama kali kan bekerja sebagai profesional ya, pertama kali bekerja di Merpati Nusantara Airlines, jadi penerbangan Ya, loh saya Pak. tahu. Jadi Saya sudah tahu. berkali-kali pengen ke SMK Bapak, Ah, SMK penerbangan ya. Betul ya Pak ya, ya? ya. Nanti saya lah insya Allah kalau ke Jakarta, karena ada rumah juga di Jakarta. Kemudian, Saya temenin. iya terakhir di mana di Sampurna Telkom dan sekarang jadi dosen. Nah, Bapak bisa ceritakan Bapak perjalanan hidup singkat saja Pak. Kemudian boleh juga panjang, boleh. Bagaimana Bapak sekarang menjadi pendidik dan bagaimana Bapak saya lihat juga lumayan zigzag ya pendidikannya. Persilahkan Pak. Ya, nuhun Pak Jaja. Jadi tahun 83 saya lulus SMA di SMA Negeri 35 Jakarta. Waktu itu saya nggak berhasil nembus Fakultas Kedokteran UI yang jadi cita-cita. Tapi saya putuskan untuk saya tidak kuliah di tahun itu, dan saya memilih menjalankan tugas sebagai anak lelaki tertua, mengantarkan dua adik saya bersekolah SD di Kebayoran Baru, di SD Alma Mater, sementara rumah kami waktu itu di Bintaro. Jadi setiap pagi saya mengantarkan adik saya ke sekolah SD-nya di Kebayoran Baru, dan saya masih dikenal oleh guru-guru saya dan kepala sekolah saya. Kemudian sambil mengantarkan adik saya saat adik-adik belajar, saya tidak kemana-mana. Saya mengambil posisi di sekolah itu membaca. Sejak dulu saya langganan majalah Tempo, koran dan buku apa saja yang saya baca sambil menunggu jam dua adik terkecil saya pulang sekolah. Rupanya kepala sekolah melihat saya, ngapain kamu, Dad? Ya Pak, saya nunggu adik saya pulang. Yaudah kamu bantuin saya. Jadilah tahun 83 itu saya membantu di sekolah dasar yang awalnya administrasi sekolah karena sekolah swasta. Tetapi kemudian ketika ada guru yang penataran atau tidak hadir, saya diminta untuk masuk kelas. Itu sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab, saya pikir saya jalanin saja.
sebisa saya masuk kelas SD. Tapi lebih sering waktu itu saya dikasih kelas-kelas besar, kelas 4, 5, 6. Dan ternyata pas saatnya si Penmaru waktu itu tahun 84, setahun kemudian, saya mencoba untuk menembus geografi UI waktu itu pilihan pertama. Dan ternyata saya berpikir andaikan tidak di geografi UI, pilihan keduanya saya memilih waktu itu matematik IKIP Jakarta. Dan rupanya rezeki saya di IKIP Jakarta, dan saya kuliahlah D3, 84, selesai 87, di jurusan pendidikan matematik, dan alhamdulillah mungkin rezeki saya, sambil kuliah saya tetap mengajar di SD, dan alhamdulillah kepala sekolah kami waktu itu di SD swasta Mekarsari, mengapresiasi kuliah saya. Saya kalau kuliah pagi, saya datang ke sekolah mengerjakan pekerjaan sore hari. Adik-adik saya waktu itu udah saya beranikan untuk pulang sendiri dengan angkutan umum. Ada kalau saya kuliah siang, saya ke sekolah pagi sampai selesai diploma 3. Dan kemudian setelah lulus D3 saya ditempatkan di SMK Negeri 39 Jakarta sebagai guru matematik. 87 akhir dan SK-nya tahun 88. Ya, saya tipe yang barangkali ingin mencoba mengeksplorasi dan mensyukuri nikmat Tuhan. Saya serius ngajar matematik di SMK, ya ikut ditugaskan ikut guru berprestasi, ya juara 1 se-Jakarta waktu itu. Guru SMA, SMK itu sekitar 7.000, saya juara 1 dan ikut tingkat nasional. Bahkan saya tetap aktif di LSM. Ini mungkin kalau Pak Jaja melihat aktivitas saya zigzag, karena ternyata saya aktif di LSM narkoba, iseng-iseng mendaftar lewat email waktu itu tahun 96, ada training di Jepang, sponsor Amerika, selama 1 bulan setengah. Rupanya saya terpilih di Indonesia waktu itu. Dan abuse prevention activity. Dan setelah pulang, kemudian mulailah saya makin intens berinteraksi dengan aktivis narkoba, baik government maupun non-government, yang hingga detik ini mengantarkan saya ke keliling Indonesia dan beberapa negara di dunia, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand. Terakhir, saya ke Korea Selatan untuk sebuah training. Jadi Pak Jaja, demikian mungkin perkenalan diri saya. Sebenarnya saya lebih hanya mensyukuri dan mencoba menjadi guru yang terbaik, dan kemudian ternyata Tuhan mendidik anak saya menjadi murid yang baik, dan ya mungkin karena lihat bapaknya serius mengajar, dia serius belajar. Alhamdulillah anak saya S1-nya di UI sudah selesai, dan kemarin dapat beasiswa dari Erasmus Mundus di 3 negara di Eropa, S2-nya sekarang sudah kembali. Jadi kayaknya keseriusan kita pasti akan terbayar. Jadi saya pikir Pak Jaja mungkin lebih dari saya eksistensinya, masih tetap eksis di ITB sampai sekarang. Kalau saya tetap di sekolah menengah, pernah mengajar di perguruan tinggi, tapi saya merasa passion saya lebih dapat berinteraksi dengan anak-anak dibanding dengan mahasiswa. Demikian Pak Jaja. Baik, inspiratif sekali Pak Dedi. Perlu diketahui bahwa saya sekarang mengajar di Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Oh, NHI. Ya, walaupun saya juga mendukung ITB dalam kegiatan e-learning-nya dan juga Unpad ya untuk e-learning-nya dan beberapa perguruan tinggi. Juga mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti TELU dan sebagainya. Pak, ini yang saya menarik adalah saya selalu bilang bahwa pendidik itu bukan profesi dan pengabdian, tapi kecintaan untuk melakukan perubahan. Dan Pak Dedi sudah melakukannya sejak kecil, sejak bukan pengorbanan ya kepada adik-adik. Justru saya tidak akan lihat, punten ya Pak Dedi, punten, bukan saya tidak akan lihat Bapak juara guru teladan segini-gini. Ya. Tapi Bapak mengantar adik ke sekolah, itu saya lakukan Pak. Saya masuk ITB sengaja agar saya bisa mengantar anak sekolah S1, S2 di MBA ITB. Jadi kecintaan itulah
Nah, ini saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa kecintaan itulah yang menciptakan prestasi. Dan utamanya prestasi itu saya nggak ukur dari, sekali lagi, pencapaian saya sebagai dokter, sebagai profesor atau apa. Tapi adalah anak kita. Iya. Kalau misalnya kita melakukan dengan serius, ya, kalau kita melakukan dengan kecintaan, anak saya juga di UI, Pak. Putra Bapak di mana, Pak, UI-nya? Kesos, fisik. Oke, anak saya di TI, Pak. Jadi pada intinya, jadi sebetulnya saya sering ke Jakarta, nanti kita ketemu lah harus nih. Saya tahu sebenarnya. Bapak sering di IBIS kan? Iya. Saya rumah di Kalibata, Pak, nanti kita ini ya. Oke, nanti. Nah, ini Pak, kontekstual ini. Saya katakan bahwa pendidik adalah bukan profesi, ya, dan juga bukan pengabdian, karena itu terpaksaan ya, tapi kecintaan. Sama seperti orang tua. Saya pun jadi guru, Pak, karena saya ketemu sama salah seorang murid ayah saya di Mekah pada saat naik haji, dan dia bilang bahwa dia SMK juga saat itu, anak nakal, bilang kalau misalnya enggak diberikan arahan dan diberi uang cukur, saat itu ya pastikan dikasih tahu ya, maka dia akan menjadi preman. Nah, saat itu jadi pengusaha dan anggota DPR. Nah, Pak, bagaimana bahwa rasa cinta ini seperti Bu En ya, kemudian juga melihat bahwa semuanya ada problem, tapi lebih pada solusi. Bagaimana Bapak melihat kontekstual Hari Guru Nasional? Kan kita jauh juga kan, guru-guru itu kan merubah bangsa ini, Pak. Betul. Kebangkitan nasional guru, Sumpah Pemuda guru, Pak, semua. Kemudian kemerdekaan guru. Kemudian kalau Bapak nonton Lion of Desert, ya itu adalah Omar Mukhtar guru, Pak Jenderal Sudirman guru. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan kondisi sekarang dengan Hari Guru Nasional? Silakan, Pak. Ya, memang eksistensi guru kalau mau sekedar memenuhi kurikulum ringan sebenarnya. Kurikulum kan cuma baris dan kolom saja. Kalau itu dipenuhi, selesai sebenarnya guru, dan Anda tidak akan cacat. Guru itu tetap jadi guru yang baik, tetapi coba tes, tanya kepada anak-anak. Jangan setahun 2 tahun sampai 10 tahun. Mungkin dalam hitungan bulan anak itu lupa nama gurunya, karena guru itu hanya mengajar menghabiskan materi di kurikulum. Benar Pak Jaja mengatakan bahwa guru itu sebenarnya mengaktualisasikan cinta. Kalau kita mencintai anak-anak, kita nggak tega membiarkan anak itu bergejala untuk rusak, misalnya. Ya, kalau tadi Pak Jaja mengkaitkan dengan kecintaan saya mengantarkan adik, ya itu mungkin karena di keluarga saya lelaki tertua dan saya merasa harus berbuat. Tapi betul. Tapi yang Pak Jaja bilang juga dengan anak kita, beberapa kali anak saya ketika masih di SMA Negeri 68 Jakarta, ketika di UI, Pak, aku nanti pulang jam sekian, bisa jemput. Ya, walau saya itu lewat tengah malam. Walau dia tahu dan saya tahu, saya orang yang tidak bisa telat tidur, tapi demi kecintaan pada anak dan mendukung sekolah dan kuliah dia, ya, Papa akan di lokasi parkir jam sekian. Ya, setelah sampai lokasi parkir, saya matikan mesin, buka kaca sedikit, saya tidur. Cuma sudah chat dia, Papa posisinya di sini. Itu memang kecintaan, Pak. Dan kepada anak-anak juga ini ada satu cerita menarik. Saya melihat di Instagram, saya aktif di Instagram, dan anak-anak juga saya minta aktif di Instagram, kita berinteraksi, bahkan saya tugaskan mereka promosi sekolah di Instagram. Ada anak yang upload foto kurang pantas dengan aurat yang terlihat, bahkan maaf sampai tanda kutip tali BH-nya kelihatan. Ya kalau sebagai lelaki saya senang, tapi sebagai kecintaan kepada anak, saya bayangkan kalau anak ini jadi rusak. Lalu saya panggil dia bicara 4 mata di ruangan BK. Saya bilang panjang lebar. Lalu yang menarik, dia mengatakan sebenarnya saya juga sudah agak gimana Pak, waktu upload foto itu ingin saya hapus, tapi udah deh biarin aja. Oh ternyata Bapak lihat. Saya capture, saya bilang nih ada buktinya. Iya, ya Pak, segera akan saya hapus. Jadi itu kalau saya nggak mencintai profesi saya, nggak mencintai generasi muda, itu anak orang yang orang tuanya tidak saya kenal, entah rumahnya di mana. Saya biarkan saja, bahkan saya nikmati, saya bisa lebih eksplor. Tapi benar Pak Jaja,
karena saya mencintai pendidikan dan saya berharap generasi Indonesia ke depan itu jadi lebih baik. Yang kalau beberapa tahun lalu heboh dengan ucapan seorang guru di Australia tentang bagaimana lebih mementingkan mengajarkan anak muridnya mengantri daripada harus pandai matematik, karena menurut dia eksesnya nanti di masyarakat sosial ketika anak itu tidak bisa mengantri lebih parah dibanding dia tidak bisa matematik. Karena kalau matematik dia belajar sendiri, dia bisa, dia bilang. Tapi mengantri harus dibiasakan sejak sekolah. Nah, cuma Pak Jaja, banyak guru yang mungkin karena dorongan profesi dan dorongan ingin mencari penghasilan yang tanda kutip macam-macam atau berbagai hal lain atau sekedar memenuhi permintaan dinas, permintaan kurikulum, sering tidak bisa menginsert feeling love di attachment hari-hari, jam-jam daily-nya, sehingga kalau ini cuma jadi guru kurikulum dan kalau kata anak sekarang garing gitu, itu yang tapi itu ya mohon maaf, itu seperti dikondisikan oleh negara gitu, dan saya sering berpikir liar, kurikulum buat saya bukan kitab suci. Nggak apa-apa deh, bahkan kepada anak-anak saya sering bilang matematik itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa? Karakter bagus dari kamu. Iya Pak, siap. Kelas kita kotor, kita bersihkan dulu Pak. Itu salah satu contoh bagaimana mereka. Saya berusaha untuk mendidik mendidik karakter mereka, tidak hanya sekedar berpaku pada kurikulum matematik saja. Demikian Pak Jaja. Baik, terima kasih Pak. Kembali lagi bahwa ini kontekstual dengan Hari Guru Nasional. Saya selalu menganggap setuju dengan Bapak, kurikulum itu hanya resep. Betul ya Pak ya? Dan kita adalah master chef-nya. Perihal nanti agak belok kiri, garamnya agak kurang, kalau misalnya darah tinggi atau malah lebih karena ini atau gulanya, atau mungkin bisa ditambah dengan cabai karena pengen, itu terserah kita. Yang penting anak-anak itu merasakan bahwa dia makan makanan bergizi, itu yang utamanya Pak ya, bukan hanya sekedar enak. Dan yang penting juga, si guru ini sebagai master chef menikmati dengan ikhlas. Seringkali saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan saya akan share juga ke Bapak, ya, bagaimana bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang berhubungan bahwa kita itu seolah-olah mencintai anak orang lain itu karena kita merasakan kita tidak ridho kalau anak kita dididik oleh guru lain dengan semena-mena, ya ini terjadi Pak, ya. Bahkan ada yang semena-mena, bahkan melakukan hal-hal hil-hil yang mustahil. Sehingga seperti tadi saya setuju kalau ada anak di sosial media melakukan sesuatu dipanggil, bukan dimarahin di sosial media. Dan ini contohnya, ini adalah kecintaan Bapak ya. Bapak lihat ya di share ya. Ya, kelihatan ya Pak ya? Share. Iya, terima kasih. Ya. Ya. Bahwa inilah bahwa bukti-bukti bahwa Pak Dedi itu memang mencintai. Nah, ini juga mengapa mereka jadi ambasador ya bagi Bapak, bagi teman-temannya, karena ini kan prinsip tutor sebaya. Ya. Jadi tutor sebaya itu justru mereka memperlihatkan bahwa bahaya narkoba bukan oleh kita karena umurnya beda, latar belakang mereka beda ya. Sehingga kita juga tahu apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali dan Nabi Thalib, ajarkanlah anak dengan zaman. Itu tadi betul, kita pergunakan sosial media dengan baik, ini dengan YouTube Bapak ya, kemudian juga ini Bapak Ibu, jadi kita jangan takut menggunakan teknologi. Umur saya dengan Pak Dedi juga sama ya, kemudian melakukan training ya Pak Dedi ya, dan bahasa yang kita pergunakan setuju Pak ya, bahasa Bapak dengan saya itu beda, Bapak ke guru-guru juga beda ini kan, dengan guru-guru, dengan anak-anak juga beda, dan Bapak ketemu presiden. Saya pikir Bapak tidak akan pernah ada dalam diri Bapak adalah minder. Sama ketemu dengan Presiden Filipina, ketemu dengan saya dengan Wapres ya, dengan waktu itu dengan Pak Budiono, karena saya juga sangat mengidolakan beliau, dengan Pak Habibie dan sebagainya ya. Dan ini juga Bapak saya lihat di ini ya, di Instagram ya. Kemudian ini blognya.
Sama Pak, saya punya 7 blog. Alhamdulillah. Walaupun kalau saya memang segmentasi Pak, karena saya kan punya ini sebagai Ya, pribadi ya, bisnis. Jaja Sarjana, Jaja ya, Jaja WordPress. Hmm. Ya, kalau Bapak kan Hmm. Gita Gama ya. Kemudian Ya. ada juga bidang dosen ya, dan saya sering menulis hal seperti ini Pak. Jadi saya ketemu dengan seorang kakek terkantuk-kantuk ya. Kemudian saat itu walaupun saya sudah lewat dan saya kembali lagi dan saya berikan sesuatu dan juga rasa terima kasih doa saya ke beliau. Ini tukang tahu ya Sumedang karena ini di Bandung ya Pak ya. Jadi saya ingin anak saya terutama keluarga saya membaca ini ya dan anak-anak murid-murid saya bahwa ini adalah kecintaan. Seperti saya sekarang ini orang tua saya Pak. Nah, ini umurnya 84 tahun, masih nyetir mobil Jakarta, Bandung, Tasik, nggak bisa dilarang. Ini ibu saya, sehat walafiat. Itulah sebetulnya pendidik itu harus merasakan bahwa ini adalah inti dari semuanya, bahwa peran kita hampir sama seperti orang tua. Rezeki kita pendidik bukan pada diri kita, tapi pada anak cucu kita. Dan itu saya rasakan Pak. Saya bilang saya sebagai S3 di UPI gara-gara beliau. Bukan dipaksa, karena saya, ternyata ayah saya sehat, tidak pikun, dan juga merasakan walaupun umur 57 saya bisa berbicara di perusahaan, ya bisa sebagai konsultan, dan saya penganut multiple intelligence, Pak. Jadi saya S1 telematika, S2 manajemen, S3 pendidikan, dan insya Allah saya mencoba terbaik di bidang masing-masing, karena saya sudah pernah bekerja di perusahaan Amerika, jadi yang penting bukan gelarnya, tapi adalah solusinya. Jadi bukan problemnya, kan kalau di perguruan tinggi Pak ada linearitas segala macam, saya udah nggak peduli, profesor atau tidak juga nggak peduli. Pokoknya saya senang gitu. Nah sekarang Bapak bagaimana nih? Kontekstual masa depan Bapak, harapan Bapak kepada guru-guru, kepada anak, keluarga ya. Dan bagaimana kurikulum itu sebetulnya seharusnya, dan guru-guru menyikapinya seperti tadi jadi beban ya, seolah-olah bahwa ternyata kurikulum itu hanya sekedar dokumen mati. Ya, nggak ada nyawanya. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Alhamdulillah saya mengikuti Instagram Pak Jaja. Itu Pak suka main-main. Kalau saya kan menamakan saya Kabayan Pak. Jadi kadang-kadang lucu-lucuan segala macam, silahkan Pak. Mohon maaf. Iya. Tapi bagus. Saya itu selalu ada message cinta di posting Pak Jaja yang saya lihat dan saya rasakan sampai ke saya. Betul bahwa cinta yang bisa kita insert di kurikulum yang bukan segalanya, itu justru nanti akan membuat transaksi kita dengan anak-anak di kelas itu jadi beda. Saya pernah terkejut Pak Jaja, pada suatu ketika saya berhadapan dengan guru-guru SMA di Jakarta untuk sebuah training. Waktu itu ada training motivasi di sebuah kelompok MGMP. Ketika saya tanyakan guru-guru mereka yang mereka ingat, di antara mereka ada yang menyebut seorang profesornya di perguruan tinggi. Dan apa yang terjadi ketika di search nama profesor itu tidak ada Pak Jaja di Google. Nah, jika misalnya profesor itu tidak aktif seperti saya dan Pak Jaja punya banyak blog. Saya punya 13 blog, Pak. Wow, sama ya. Bapak saya juga punya sama, banyak ya. Banyak. Ada piara burung, ada segala macam. Saya kerupuk, Pak. Saya sedang ingin jadi ahli kerupuk. Saya nanti pesen lah, Pak. Jadi boleh promosi di sini, Pak. Boleh, silakan. Boleh. Saya merasa Indonesia itu negara yang aneh, yang kayaknya kerupuk tidak ada di negara-negara lain di dunia. Dan ternyata kalau kita main ke pasar, ada toko yang menjual spesialis kerupuk, lihat puluhan item tentang kerupuk, isinya kerupuk yang berbagai rupa, berbagai warna, satu jenis ingredient atau satu jenis bahan asalnya itu bisa menjadi berbagai kerupuk. Itu yang saya pikir saya sekarang sedang mencoba mendokumentasikan kerupuk. Setelah tadinya saya waktu di penerbangan saya ingin mendokumentasikan perjalanan yang aman sebenarnya. Tapi karena saya cuma setahun di penerbangan ya sudah selesai. Tapi blognya masih ada belum? Sekarang saya di SMK 50 Jakarta Timur, Pak. Itu bukan penerbangan ya? SMK apa, Pak? Bukan. Profesi apa itu? Business Management. Business Management. Jadi Pak Jaja benar sekali bahwa kurikulum itu sebenarnya sebuah resep yang
kemudian seharusnya di-insert banyak bukan bumbu. Kalau saya banyak konten cinta. Konten cintanya tentunya berbeda tergantung kebutuhan dari murid itu. Dan kalau nanti ditarik ke kelas, tergantung kebutuhan kelas itu. Karena saya amati kelas-kelas juga berbeda kebutuhannya. Ada yang kelasnya kita tidak perlu ngomong apa-apa, dia langsung bagus. Ada yang kelas di mana kita harus agak galak sedikit baru bagus. Ada yang kita dimin aja. Silakan minum Pak, saya juga minum sama-sama Pak. Jadi saya mencoba untuk menginsert cinta di setiap transaksi belajar saya, yang harapan saya nanti anak-anak kita itu lahir lulus menjadi generasi yang bisa diharapkan. Dia baik buat dirinya, baik buat keluarganya, dan baik buat negaranya, Pak. Kalau kita hanya mengajar menghabiskan kurikulum, mungkin ujian nasionalnya dia bagus, tapi kayak sekarang, Pak, ketika jadi pejabat mereka jadi koruptor. Saya sedih. Ya, setuju. Boleh saya tanggapi, Pak? Silakan. Ya, saya setuju, Pak, bahwa kurikulum itu hanya resep, dan resep itu tergantung kepada master resepnya ya. Ya. Kita sebagai pramunya, apapun, dan jadinya jadi masalah, saya nggak punya bawang merah. Ya sudah, kalau nggak ada bawang merahnya, toh makanan itu bisa jadi enak ya, maksudnya outcome-nya ya. Jadi jangan misalnya, nanti juga sama. Nah ini Pak, masalahnya seringkali para guru, kepala sekolah, bahkan dinas, bahkan ke atas ya, ke Kemdikbud, hanya mengukur kompetensi itu hanya sebagai di level paling bawah dari taksonomi Bloom. Ya. Imitasi. Jadi KKM itu kalau misalnya sudah bisa bla 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 bla, enggak sampai sifatnya ya, mungkin analisis juga nggak nyampe, bahkan kreativitas juga enggak. Bahkan sekarang yang saya tahu, saya tidak heran misalnya apa yang filosofis dari guru-guru di Finlandia, kemudian juga berapa menit lagi Pak? Siap, berangkat? Masih. Ya berapa kira-kira? Ya 7 menit lagi boleh. Oke, boleh. Nah, ini masalahnya saya akan langsung 1 menit nih, bahwa ini harus kita lakukan sebuah reformasi, bahwa sertifikasi bukan hanya sekedar portofolio. Kalau saya pikir sertifikasi harus diukur juga oleh murid. Ya. Benar nggak bahwa dia memang seringkali seseorang yang ahli di sejarah ataupun fisika atau matematik nggak bisa Pak ngajar. Baru tentang knowledge, belum tentang wisdom Pak. Ya, jadi kan level pengetahuan itu data, informasi, knowledge, kemudian wisdom, decision. Nah, seringkali guru itu tidak bisa. Dan sekarang dengan online, Pak, lebih kacau lagi. Mereka kelepotan. Terus aja zoom, tapi isinya nggak ada. Nah, ini karena 7 menit lagi, menurut Bapak, bagaimana nih guru-guru dan juga mungkin kepala sekolah menyikapi, Disdik juga menyikapi, kemudian para pemangku kepentingan pendidikan, bahwa semuanya itu harus tidak hanya data, informasi, knowledge, harus ada wisdomnya. Dan itu contoh, suri teladan. Dan juga sampai pengambilan keputusan agar anak-anak kita soleh, takwa ya, jangan jadi koruptor ya. Jadi kalau misalnya nanti mau antri, kemudian juga di jalan rapi dan sebagainya. Silahkan Pak. Negeri ini punya hambatan tidak mampu move on, tidak mampu tidak mampu untuk keluar dari sistem yang sudah dibuat dianggap baku gitu. Tadi yang Pak Jeja bilang persoalan sertifikasi yang lebih portofolio, linearitas dan macam-macam, kan salah satu contoh efeknya misalnya tidak bisa kita meminta tukang bikin film ngajar di sekolah atau ngajar di perguruan tinggi, padahal dia filmnya sudah menang Oscar, tapi dia tidak punya hak untuk ngajar di perguruan tinggi karena tidak linear pendidikannya. Padahal kan skill orang tidak bisa hanya diraih dari kuliah dia, tapi malah dia lebih mumpuni ketika dia praktek langsung membuat skenario, menyutradarai dan memproduksi film, dan itu sudah ada buktinya. Tetapi negara tetap tidak mampu dan tidak mau merubah bahwa hey, mengajar harus S1,
harus ini dan itu semua lebih portofolio yang tadi Bapak bilang. Ya risikonya seperti ini. Dan menarik kalau Bapak bilang harusnya juga ada moral penilaian, juga ada Dinilai oleh murid, oleh orang tua betul, murid bahkan. betul. Dan bahkan yang tadi Bapak bilang karyanya gitu. Betul. Di Jadi masyarakat. di masyarakat menarik ada seorang praktisi alat musik tradisional yang kemudian jadi dosen di Sumatera Utara. Saya dengar di sebuah perguruan tinggi di Medan. Tetapi berapa banyak rektor, kepala sekolah yang berani. Itu juga terjadi dengan Aye Prosidi. Ya Itu yang betul. mengajar di universitas, jadi profesor di Jepang. Di Jepang. Tapi dia nggak bisa jadi profesor di Indonesia Ya, karena dia tidak sekolah. betul. Nah, itu memang satu persoalan yang di kita tidak berani untuk keluar dari pakem-pakem. Bahkan dulu Pak, saya mengajar matematik tahun 2001, saya dapat inspirasi dari sebuah bengkel yang cabangnya banyak di Indonesia, kata teknisinya, montirnya Pak, di tempat kami nggak bisa jadi manajer kalau pun dia jago mekaniknya, jago mesin, dia nggak bisa jadi manajer kalau dia nggak menguasai komputer. Oh, kemudian waktu itu saya kebetulan di teknologi dan ada jurusan otomotif juga, tapi semua anak yang saya ajar tahun 2001, saya minta mereka mengerjakan tugas dari saya dan mengirimnya lewat email. Waktu itu saya belum punya laptop, saya belum punya akses internet, tidak punya PC di rumah. Saya harus ke warnet. Nah, ini barangkali tadi dengan terminologi Pak Jaja, ada cinta di situ. Saya mencintai mereka dan harus menjawab email mereka ratusan satu persatu, walaupun saya dengan copy paste. Saya jawab mereka dan mereka senang. Oh Pak, saya sudah dijawab, berarti saya dapat nilai. Ya, kamu dapat nilai. Saya harus merekap itu. Dan setiap Jumat malam saya selalu ke warnet untuk menjawab tugas-tugas mereka. Saya pikir itu memang, saya tidak rasakan itu sebagai sebuah pengorbanan Pak. Waktu itu warnet masih mahal di Jakarta. Tetapi saya benar, tapi saya tidak tahu yang tadi Bapak bilang. Ternyata saya karena ada cinta, jadi saya tidak hitung-hitungan melakukan itu. Dan kalau kemudian sekarang 2020 kita harus belajar dengan tidak tatap muka, saya nggak asing Pak dengan media blog, YouTube. Kita nggak asing dari tahun 90-an. Iya, saya baru 2001 Pak, menugaskan anak murid mengirim email. Saya bilang tidak di print, emailmu masuk saya balas, nilaimu pasti masuk ya. Dan saya terkejut dan bahagia Pak, bersyukur suatu ketika berjumpa dengan murid yang sudah eksis di masyarakat, sudah bekerja, terus sudah sarjana. Saya bilang, kamu jago ya udah bikin skripsi, ya kan udah diajarin Bapak IT-nya waktu kelas 1 SMK. Itu pertama kali saya belajar Word waktu SMK dan internet. Rupanya itu kepake sampai dia di perguruan tinggi. Tapi memang kalau saya nggak mencintai dan memikirkan masa depan anak itu harus jadi apa dan bagaimana mereka mau jadi apa, kayaknya guru nggak akan ada insert kreativitas Pak. Pasti yang Bapak lakukan juga karena mencintai pendidikan, mencintai anak-anak yang Bapak lahirkan, termasuk mencintai masyarakat yang susah. Itu akhirnya timbul insert action kreatif, karena tidak diawali dengan itu. Saya pikir kreativitas, bahkan keberanian untuk nyeleneh, padahal itu yang benar, itu yang positif, tidak mungkin. Karena ya walaupun kadang-kadang kita tahu itu salah, tapi karena birokrasi mengharuskan kita salah, ya kita terkungkung di kolam kekeliruan. Saya sedih kadang-kadang melihat itu Pak, tapi saya nggak mau larut dalam situasi di belakang atau di hadapan saya yang tidak benar. Saya mencoba aja berjalan dengan pendirian dan kapasitas yang saya miliki, dan seperti yang Pak Jaja bilang, ternyata Allah kemudian membalas dan mengganjar saya dengan rezeki-rezeki yang tidak saya duga, bukan buat saya. Tidak hanya uang ya Pak? Ya, tidak hanya uang, bukan buat saya, tapi anak saya yang merasakan, keluarga-keluarga saya yang lain. Saya pikir semesta, Allah dan alam bumi ini nggak pernah alpa mencatat kebaikan kita, cinta kita yang kita transfer lewat aktivitas apapun, itu pada saatnya akan berbalas di saat, di waktu dan kondisi yang
tidak kita duga sama sekali. Mudah-mudahan guru-guru ke depan punya kesadaran untuk itu. Tapi memang Pak Jaja, kalau nggak dapat feel-nya seperti yang Bapak lakukan, saya lakukan, ternyata saya sering ngomporin guru-guru ke mungkin puluhan sekolah, mungkin ratusan sekolah, untuk sekedar mereka berinteraksi, mengabarkan kegiatannya, pembelajarannya lewat blog. Itu ternyata susah sekali, Pak. Kalau mereka tidak ada eager dari dalam dirinya. Bahkan saya ketemu lagi, Pak Didi saya punya, bikin waktu zamannya dulu Pak Didi ke sekolah kami. Tapi saya lupa lagi passwordnya, astagfirullah ya. Karena mungkin mereka tidak mengalami situasi atau hikmah-hikmah dari insert cinta itu di profesi. Jadi mungkin karena mungkin target mereka hanya sekedar materi. Jadi ya selesai, ketika dapat materi selesai. Sementara Bapak melakukannya aktualisasi dari kecintaan yang beragam eksesnya. Demikian juga yang saya lakukan, karena saya mencintai generasi muda, mencintai negeri ini, dan mencoba berbuat lewat apa yang bisa saya kerjakan. Demikian Pak Jaja. Baik Pak, karena waktunya memang sudah akan habis, Bapak akan ke kondangan ya. DJ Pak Krisdayanti ya. Jadi terima kasih inspirasinya Pak. Saya siap jadi narasumber virtual. Kalau Bapak ada acara, jangan mikirin apa-apa. Kalau saya dengan pendidikan, saya selalu bilang bahwa itu rezekinya nanti. Nggak usah ada honor. Kalau nanti ke sekolah Bapak pun honornya cukup Pak. Nasi liwat diamparkan di daun cawu Pak. Itu terus terang kalau di bidang pendidikan, karena saya cinta ke orang tua Pak. Itu ya bagian dari. Itu kenapa kemarin saya sampai ke ITB tahun 2017. Itu karena cintaan saya Pak. Nggak peduli saya harus berangkat pagi-pagi, membawa asisten 2 orang. Betul. Tapi saya menikmati perjalanan. Walaupun nanti kalau ke Jakarta kita ketemuan Pak ya. Sama Kalibata Pak, siap. Ya di sekolah Bapak juga nggak apa-apa. Saya datang ke sekolah Bapak nanti. Boleh. Ya. Siap. Atur. Kita ada kata penutup Pak? 1 menit. Ya. Sebagai guru kita dapat banyak peluang untuk berbuat baik, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita pada waktu yang tidak kita duga. Jadi berbuat baiklah. Selamat untuk Bapak Ibu guru di Hari Guru. Semoga bukan cuma profesi Anda, tapi Anda juga menjadi guru yang bakal diingat sama anak-anak Anda sampai akhir masa. Terima kasih Pak Jaja atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selamat Milad ya sekali lagi. Semoga ini menjadi kenang-kenangan. Nanti saya akan sharing ya link YouTube-nya. Ini juga menjadi ingatan untuk anak cucu kita terutama ya, keluarga dan sesama. Baik Bapak Ibu, kita pamit. Mohon izin, semoga ini menjadi inspirasi kita. Dan sekali lagi, ya, kalau Bapak Ibu lihat tangan saya, jangan fokus ke tangan saya, karena wajah saya nggak akan terlihat. Tapi kalau Ibu Bapak fokus kepada wajah saya, maka tangan ini akan blur. Artinya apa? Jangan fokus pada problem, tapi fokus pada solusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak.